Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'du. Tafsir hadis dari Musnad Ahmad. Musnad Ahmad yang ke-11, nomor 11. Imam Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami Affan, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammam, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Thabit dari Anas bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bercerita kepadanya. Abu Bakar berkata, aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di dalam gua. Di dalam riwayat lain berkata, dan kami berada di dalam gua. Dan seandainya salah seorang dari mereka melihat kedua kaki beliau SAW, pasti mereka akan melihat kami dari bawah kedua kakinya. Yakni peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan beliau bersembunyi di dalam gua untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Maka beliau berkata, wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu terhadap dua orang? Bukankah Allah adalah yang ketiga dari keduanya? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bi isnaini Allahu salisuhuma. Jadi ini bagaimana Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka berdua berada di dalam gua Sur dan dikejar musuh. Dan Nabi saat itu kondisi sedang menuju kota Madinah. Dan Nabi SAW bersabda, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnainil Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana persangkaanmu terhadap dua orang dan Allah adalah yang ketiga dari keduanya. Jadi itu bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya tentu mereka sedang ditolong oleh Allah, karena mereka orang-orang yang menolong agama Allah, Rasul Allah. Ini hadis riwayat di dalam Musnad Ahmad nomor 11, isnad sahih menurut Syu'aib al-Arnaud. Kemudian hadis dalam Musnad Ahmad nomor 12 dari Musnad Abu Bakrin, Musnad 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami Rauh, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Arubah dari Abu At-Tayyiyah, dari Al-Mughirah bin Subai, dari Amr bin Hurais. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Rasulullah SAW bercerita kepada kami bahwasanya Dajjal akan keluar dari bumi bagian timur yang disebut Khurasan. Banyak orang yang mengikutinya, seakan-akan wajah mereka seperti tameng yang dipalu. Dalam hadis Musnad Ahmad nomor 12 ini, Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal. Dajjal adalah salah satu manusia yang dia kafir, yang ingin membuat pada akhir zaman orang-orang semuanya mengikuti kekafiran. Ana Dajjal yakhruju min aradin bil masyriq. Sesungguhnya Dajjal nanti akan keluar dari bumi yang dari sebelah masyriq, dari sebelah timur. Yuqalu laha Khurasan. Dan negeri itu nanti bernama Khurasan. Yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majjan al-mutaraqah. Dan Dajjal tersebut akan diikuti para pengikut yang kafir, seakan-akan wajah mereka seperti tameng yang dipalu. Ini bagaimana Dajjal itu adalah fitnah akhir zaman, fitnah terbesar yang merupakan fitnah yang berusaha untuk mengajak seluruh manusia pada akhir zaman untuk masuk ke dalam kekafiran. Dan Dajjal itu bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dan Dajjal ini banyak sekali tipu dayanya, sehingga menyebabkan banyak sekali orang-orang yang tertipu dan masuk ke dalam kekafiran. A'udzubillahi min dzalik.
Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis di dalam Musnad Ahmad nomor 14 yang derajatnya sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, isnad hasan menurut Syu'aib al-Arnaud, salah satu ulama hadis, dari Musnad Abu Bakrin. Ahmad telah menceritakan kepada kami Abdullah ibni Muhammad ibni Abu Syaibah. Abdullah berkata, dan aku telah mendengarnya dari Abdullah ibni Abi Syaibah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Walid bin Juma'i dari Abu Tufail. Dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Fatimah menulis surat kepada Abu Bakrin yang berisi, apakah kamu atau keluarganya yang mewarisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Bakrin menjawab, aku tidak mewarisinya, tetapi keluarganya lah yang mewarisinya. Maka Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu di manakah saham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah memberi makan seorang nabi kemudian mewafatkannya, maka Allah telah menjadikannya untuk orang yang datang setelahnya. Maka aku berniat mengembalikannya kepada kaum muslimin. Kemudian Fatimah berkata, kalau demikian kamu lebih tahu apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis bagaimana Abu Bakar berdiskusi dengan Fatimah binti Rasulillah, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 15 dengan isnad hasan. Isnad hasan adalah di bawah dari sahih, namun hadis ini masih bisa digunakan. Masih termasuk dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang boleh digunakan, yaitu isnadnya hasan baik menurut Syu'aib al-Arnaud. Ahmad telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ishaq at-Tolaqani. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami An-Nadhar bin Shumail al-Mazini. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Na'amah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hunaidah al-Barra bin Nufail dari Walan al-Adawi dari Hutaifah dari Abu Bakrin As-Siddiq. Dia berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, kemudian beliau duduk. Hingga ketika tiba waktu duha, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Ini adalah kebiasaan, ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh berjamaah, kemudian beliau duduk berzikir hingga waktu duha. Kemudian beliau duduk di tempat semula hingga beliau sholat zuhur. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari subuh hingga zuhur beliau duduk di tempat di masjid. Kemudian hingga asar dan maghrib beliau tidak berbicara hingga sholat isya di akhir malam. Bagaimana Rasulullah SAW pernah duduk di masjid dari subuh hingga zuhur, hingga asar, hingga maghrib, bahkan hingga sholat isya di akhir malam. Baru kemudian beliau pulang kepada keluarganya. Maka orang-orang berkata kepada Abu Bakar, mengapa tidak engkau tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang beliau lakukan hari ini? Padahal sebelumnya beliau belum pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dari subuh hingga isya di masjid, dan ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Abu Bakar berkata, kemudian dia bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab,
Ya, telah diperlihatkan kepadaku apa yang akan terjadi dari urusan dunia dan akhirat. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian di suatu tempat. Maka manusia ketakutan dengan hal tersebut, sehingga mereka datang kepada Nabi Adam, sementara keringat hampir menutupi mereka. Mereka berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, dan Allah Azza wa Jalla telah memilihmu. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu." Adam menjawab, "Aku pun sedang menghadapi seperti apa yang sedang kalian hadapi. Pergilah kepada bapak kalian setelah bapak kalian, yaitu Nuh. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat." Maka mereka datang kepada Nuh, kemudian berkata, "Berilah kami syafaat di hadapan Rabb-Mu, karena Allah telah memilih engkau dan mengabulkan doamu, dan Dia tidak menyisakan orang-orang kafir satu rumah pun di atas permukaan bumi." Yakni karena orang-orang kafir pada masa Nabi Nuh semuanya telah ditenggelamkan oleh Allah. Maka Nuh berkata, "Aku tidak memberi kalian syafaat, maka pergilah kepada Ibrahim, karena sesungguhnya Allah menjadikan dia sebagai kekasihnya." Kemudian mereka pun menghadap kepada Ibrahim, dan Ibrahim berkata, "Aku tidak bisa memberi kalian syafaat. Pergilah kepada Musa, karena Allah pernah berbicara kepadanya secara langsung." Kemudian Musa pun menjawab, "Aku tidak memiliki apa yang kalian pinta." Maka pergilah menghadap kepada Isa bin Maryam. Sesungguhnya dia bisa menyembuhkan orang buta, penyakit belang, dan menghidupkan orang mati. Kemudian Isa bin Maryam menjawab, "Aku tidak memiliki apa yang kalian pinta. Akan tetapi pergilah menghadap tuannya anak Adam. Karena kuburannya yang pertama kali terbuka pada hari kiamat, pergilah menghadap kepada Muhammad SAW. Pasti dia akan memberi kalian syafaat di hadapan Rabb kalian." Dia berkata, maka dia pergi, kemudian Jibril menghadap kepada Rabb-Nya, maka Allah berfirman, "Izinkan dia memberi syafaat dan berilah kabar gembira berupa surga." Dia berkata, kemudian Jibril pergi dengan berita gembira tersebut. Maka Muhammad pun tunduk bersujud selama 1 Jumat. Kemudian Allah berfirman, "Angkat kepalamu, wahai Muhammad, katakanlah kamu akan didengar, dan berilah syafaat, kamu diberi izin memberi syafaat." Dia berkata, maka dia mengangkat kepalanya, dan ketika memandang Rabb-Nya dia pun bersujud tunduk selama 1 Jumat yang lain. Dan Allah berfirman lagi, "Angkatlah kepalamu dan katakanlah kamu akan didengar. Berilah syafaat, kamu diizinkan memberikan syafaat." Dia berkata, dia pun pergi untuk bersujud, dan Jibril memegang kedua tangannya, maka membuka doa-doa yang belum pernah dibukakan sebelumnya kepada manusia sama sekali. Maka beliau berkata, "Wahai Rabbku, engkau telah ciptakan aku menjadi tuan anak Adam dan tidak ada kesombongan. Engkau jadikan aku orang yang pertama kali terbuka kuburannya pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan. Sampai engkau jadikan orang yang datang ke telagaku sebanyak apa yang ada di antara Son'a dan Ailah." Kemudian dikatakan, "Panggillah para siddiqin agar mereka memberi syafaat." Kemudian dikatakan, "Panggillah para nabi." Ia berkata, maka datanglah nabi bersama sekelompok orang pengikutnya. Dan ada nabi yang bersama 5 dan 6 orang pengikut. Dan ada nabi yang tidak bersama seorang pun pengikut. Kemudian dikatakan, "Panggillah para syuhada agar mereka memberi syafaat untuk orang-orang yang mereka inginkan." Dan Nabi SAW melanjutkan, maka ketika para syuhada telah melakukannya, Nabi berkata, Allah berfirman, "Aku adalah yang paling pengasih dari pengasih. Masukkanlah ke dalam surgaku orang yang tidak menyekutukanku dengan suatu apapun." Ia berkata, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Dia berkata, kemudian Allah berfirman, "Lihatlah ke dalam neraka, apakah kalian menjumpai seorang yang pernah berbuat satu kebajikan?" Dia berkata, maka mereka mendapatkan seorang laki-laki. Kemudian Allah bertanya kepadanya,
apakah kamu pernah berbuat satu kebajikan? Laki-laki itu menjawab, tidak. Kecuali dulu aku pernah memberikan kemudahan kepada manusia dalam masalah jual beli. Maka Allah berfirman, mudahkanlah kepada hambaku sebagaimana dia telah memberi kemudahan kepada hamba-hambaku yang lain. Kemudian mereka mengeluarkan seorang lelaki dari neraka. Dan Allah bertanya kepadanya, apakah kamu pernah melakukan suatu amal kebaikan? Ia menjawab, tidak, kecuali aku pernah menyuruh anakku jika aku mati, bakarlah aku dengan api, kemudian tumbuklah aku hingga seperti tepung. Kemudian bawalah ke laut, lalu tebarkanlah di udara. Maka demi Allah Rabb seluruh alam, tidaklah akan mampu mengembalikanku selama-lamanya. Maka Allah berfirman, kenapa kamu melakukan hal itu? Dia menjawab, karena takut kepadamu. Nabi SAW melanjutkan, maka Allah berfirman, lihatlah kerajaan yang paling agung kerajaannya. Maka sesungguhnya bagimulah seperti itu, bahkan 10 kali lipat sepertinya. Nabi melanjutkan, hamba tersebut berkata, mengapa engkau menghinaku sedangkan engkau adalah raja? Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah yang membuatku tertawa di waktu duha. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad nomor 15. Ini adalah hadis bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian diceritakan peristiwa yang akan terjadi pada hari akhirat nanti. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.